Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini pula saya akan memberikan sebuah gagasan ya, ataupun materi tentang 10 pola pikir untuk mencapai kesuksesan menurut psikolog. Dimana kesuksesan ini tuh setiap orang berbeda-beda ya. Kesuksesan sering dipahami oleh banyak orang dengan hanya pencapaian unggul soal kekayaan, pekerjaan mapan, dan istilahnya hal materi lainnya. Patokan sukses yang berbeda-beda pada setiap orang membuat setiap orang juga memiliki pola pikir yang berbeda dalam mencapai sukses tersebut. Secara umum, pakar mengatakan bahwa sukses adalah tentang pertumbuhan pribadi, seperti sukses dalam menikmati hidup atau sukses sebagai keluarga hingga teman. Istilahnya pikiran tenang, uang pun lancar. Mantap. Nah, terlepas dari perbedaan arti sukses setiap orang, terdapat beberapa pola pikir yang penting dimiliki dalam mencapai kesuksesan. Menurut Stephen C. Hayes, PhD atau Profesor Yayasan Nevada di Departemen Psikolog di Universitas Nevada, Reno, ada beberapa hal penting ya untuk mencapai kesuksesan dikutip dari Psikologi Today. Nah, yang pertama, jangan hanya fokus pada hasil, percaya pada proses. Ya, istilahnya hidup itu tidak instan ya, pasti harus punya perjuangan dulu lah. Ada prosesnya, ada prosedurnya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, percaya pada proses bukanlah sesuatu hal yang klise. Jika dijadikan pola pikir, penting untuk menyadari bahwa dalam setiap kehidupan di alam, pertumbuhan menjadi hal yang penting. Nah, proses pertumbuhan pohon menjadi bukti bahwa pohon itu lebih terlihat hidup dibandingkan setelah ia mengeluarkan seluruh ranting dan daunnya. Gugur, hidup lagi, berbunga, indah, istilahnya itulah. Nah, hal ini membuktikan bahwa kehidupan adalah proses dan hasil hanya bagian dari proses tersebut. Nah, artinya pola pikir ini menuntun setiap orang untuk fokus pada setiap proses dan pembelajarannya. Berfokus pada hasil hanya akan memunculkan rasa tidak sabar, gelisah, tidak fokus, bahkan menyerah. Lah, itulah manusia. Pengen yang instan dan instan. Istilahnya nikmati dulu proses. Yang kedua itu gagal bukan berarti terlambat ya. Salah satu cara mencapai kesuksesan adalah tekun dan sungguh-sungguh. Artinya segala hal yang kita lakukan harus dicurahkan secara maksimal, baik dengan tenaga ataupun pikiran. Nah, apabila gagal dalam proses, jangan pernah berpikir bahwa kegagalan adalah bagian dari kesuksesan yang tertunda. Nah, terima saja bahwa kegagalan adalah gagal dan tidak berhasil dalam tahap tersebut. Nah, jika Anda menerima kegagalan, maka akan selamanya kita takut berbuat salah. Padahal kesalahan yang banyak akan semakin memperbanyak pembelajaran untuk tahap kehidupan berikutnya. Semakin baik dan semakin baik lagi. Yang kata gitu, kita harus percaya diri untuk mengucapkan ya. Nah, dalam hidup kita sering dihadapkan pada dua pilihan atau lebih ya. Hal ini kerap menguji kepercayaan diri dan keyakinan kita. Nah, untuk mengatasi, jangan pernah terlalu lama ragu. Jangan terdapat pilihan untuk menjawab ya. Maka yakinlah untuk menjawab ya. Nah, jika kurang percaya diri, riset terlebih dahulu terhadap apa yang kita ingin katakan. Cari tahu resikonya dan pilihlah apapun dengan yakin. Oke? Nah, yang keempat, mau bekerja dan berbagi dengan orang lain ya. Kesuksesan secara material mungkin bisa dicapai tanpa butuh bantuan orang lain. Tapi hal itu merupakan hal terpenting bahwa manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Artinya secara psikologis, berinteraksi dengan orang lain akan membantu kita. Oke, tapi jangan salah, ada fase-fasenya. Oke, yang kelima, memiliki dan memegang komitmen. Ya, istilahnya kita harus memiliki dan memegang komitmen yang apa yang sudah kita lontarkan. Istilahnya sekali A, tetap A, tapi itu juga harus butuh pertimbangan ataupun mengubah komitmen kita itu di saat genting ya. Istilahnya secara itu sudah tidak bisa dipakai lagi.
Yang keenam itu bertanggung jawab dengan diri sendiri dan orang lain. Kita itu harus tanggung jawab ya, apa yang kita lakukan. Terus istilahnya kalau kita menjadi pimpinan, kita harus bertanggung jawab juga terhadap orang lain, terhadap bawahan kita. Karena bawahan kita itu adalah istilahnya mendapat mandat dari kita, ya kita juga yang harus bertanggung jawab, jangan lepas tangan. Nah, yang ketujuh itu mengakui keterbatasan dan bersikaplah. Nah, manusia bukanlah makhluk yang bisa abadi, tapi karya, bermanfaatan atau warisan pikiran bisa hidup sampai generasi berikutnya meski kita telah mati. Oke. Kedelapan, tetaplah menjaga kejujuran. Nah, jujur ini penting ya. Kalau nggak jujur ya pasti kedepannya nggak akan lancar lah istilahnya, pasti gelisah dan lain-lain. Bagaimanapun kita akan terus berhadapan dengan orang banyak, orang dalam urusan dunia. Terkadang orang yang mendukung, terkadang orang yang curang atau merugikan kita. Tapi pola pikir yang penting dalam hal kesuksesan salah satunya adalah terus mencoba jujur apapun yang terjadi. Yang kesembilan, berbahagialah. Santai. Berbahagia selama proses menuju kesuksesan mungkin akan ada dua hal yang bisa dirasakan. Melakukan sesuatu berdasarkan apa yang disukai dan menyukai apa yang kita kerjakan. Nah, dalam kedua jalan itu, cobalah untuk jujur, menikmati apa yang ada. Hal ini itu menuntun untuk menuju kebahagiaan dalam proses. Istilahnya nikmati saja pekerjaan ini, kawan. Oke, yang 10 itu jangan takut berkata no, tidak. Nah, tidak selamanya jika kata iya akan membuat kita bisa membantu semua orang. Pada akhirnya kita hanya manusia yang memiliki batas secara emosional, mental, dan pikiran. Dalam proses kehidupan, beranilah untuk berkata tidak jika kondisi kita tidak memungkinkan untuk berkata iya. Pahami dan hargai kondisi sendiri terlebih dahulu itu agar bisa membantu orang lain. Nah, itulah beberapa pola pikir yang bisa saya bagi untuk pola pikir yang positif ya. Ya, seperti itulah kehidupan. Nikmati proses, berbahagialah, nikmatilah pekerjaanmu, cintailah pekerjaanmu, maka kamu akan nyaman. Oke, saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.